Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviansa Kolbe Pradana dengan NIM 165221057. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul perbedaan antara quality assurance dan quality control. Lalu, konsep dasar dari continuous improvement dan prinsip dasar dari ISO 9001-2015. Baik, selanjutnya. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, perbedaan antara quality assurance dan quality control. Dan yang kedua, konsep continuous improvement. Dan yang ketiga, prinsip dasar ISO 9001-2015. Selanjutnya, perbedaan antara quality assurance dan quality control yaitu yang pertama, quality assurance. Hal ini berfokus pada proses yang bertujuan untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Pendekatannya sendiri yaitu proaktif atau penjagaan dalam masalah. Contohnya, yang pertama, pembuatan SOP untuk setiap proses produksi. Dan yang kedua, audit internal terhadap sistem manajemen mutu. Selanjutnya, ada quality control. Hal ini berfokus pada produk yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan pada produk akhir. Pendekatan yang digunakan yaitu reaktif atau penemuan dalam masalah. Contohnya, yang pertama adalah pengujian kualitas produk sebelum distribusi. Dan yang kedua, inspeksi visual untuk mendeteksi cacat. Selanjutnya, contoh penerapan quality assurance dan quality control di perusahaan manufaktur. Yang pertama, quality assurance di manufaktur. Yang pertama, penerapan sistem ERP untuk memonitoring efisiensi proses produksi. Dan yang kedua, pelatihan operator mesin untuk mencegah kesalahan proses. Pada quality control di manufaktur, yang pertama ada pengujian sampel produk menggunakan alat ukur kalibrasi. Dan yang kedua, inspeksi manual terhadap produk elektronik sebelum dikemas. Selanjutnya, konsep continuous improvement. Definisi dari continuous improvement sendiri adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan proses, produk, atau layanan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Pendekatan utama yang dilakukan yaitu yang pertama, PDCA cycle atau Plan, Do, Check, Act. Dan yang kedua, identifikasi peluang perbaikan melalui data dan umpan balik pelanggan. Contoh penerapannya sendiri, yang pertama, yaitu pada Toyota Production System yang menggunakan Kaizen untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan atau WOS. Dan yang kedua, pada restoran cepat saji, yaitu menyesuaikan menu berdasarkan survei pelanggan. Next. Prinsip dasar ISO 9001-2015. Yang pertama, berfokus pada pelanggan. Pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Contohnya, pengumpulan data survei kepuasan pelanggan secara rutin. Prinsip yang kedua, ada kepemimpinan, yang di mana manajemen harus memberikan arahan dan dukungan untuk menciptakan budaya mutu. Contohnya, CEO memimpin langsung rapat mutu bulanan. Dan prinsip yang ketiga, ada pendekatan proses, yang di mana mengelola aktivitas dan sumber daya sebagai proses yang saling terkait untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contohnya, mengintegrasikan sistem pemasok, produksi, dan distribusi untuk menghindari penundaan. Next. Pentingnya prinsip ISO 9001-2015 untuk bisnis. Yang pertama, fokus pada pelanggan dapat menjamin loyalitas dan peningkatan reputasi. Dan yang kedua, kepemimpinan dapat memberikan arah yang jelas dalam mencapai tujuan organisasi. Dan yang ketiga, ada pendekatan proses, dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan mencegah kesalahan. Jadi, kesimpulan dari pentingnya prinsip ISO ini sendiri yaitu prinsip ini dapat membantu perusahaan mencapai keberlanjutan, efisiensi, dan kepuasan pada pelanggan. Next. Kesimpulan dari materi yang pertama yaitu perbedaan antara quality assurance dan quality control, yaitu quality assurance dan quality control sendiri memiliki peran penting dalam menjamin mutu, namun berbeda dalam fokus dan pendekatannya. Kesimpulan pada materi 2 yaitu konsep dari continuous improvement, yaitu continuous improvement adalah kunci untuk inovasi dan peningkatan berkelanjutan. Dan yang terakhir, kesimpulan ketiga pada materi pentingnya prinsip ISO 9001-2015 adalah fondasi untuk membangun sistem manajemen mutu yang handal dan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga hal yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.